Di bawah Bu ya, sudah dapat nama semua ya, hampir semua ya. Sudah sesuai namanya apa belum? Sudah, alhamdulillah. Untuk yang kedua acara pembukaan, yang ketiga sambutan dari perwakilan PT Yakult Indonesia Persada. Yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Supervisor kita, yaitu Bapak Rudi Hartono. Selanjutnya informasi tentang kesehatan, sharing dan tanya jawab. Selanjutnya pesan dan pesan yang akan disampaikan oleh perwakilan peserta, yaitu Ibu Yuni. Selanjutnya ucapan terima kasih dari Bapak Sedevos kita, yaitu Bapak Safril Mehdi. Sudah pada kenal belum Bu? Itu di belakang orangnya. Yang biasa kan tercatat tiap minggunya itu Bu, ketubuhnya. Iya, belum kenal Bu ya. Ya nanti kenalan Bu. Oke. Tidak merata. Kenapa Bu? Tidak merata yang ke toko. Oh iya, enggak, soalnya ada dua rute. Ada yang rute motoris, ada yang dari rute 6. Iya, jadi ada dua di sini sales posnya. Selanjutnya pengisian angket. Nah, angket ini bertujuan supaya seminar selanjutnya itu lebih baik. Nanti Ibu itu disuruh menilai, misalnya kurangnya ada di fasilitas atau penyampaian materi atau lain-lainnya. Selanjutnya penutupan dan foto bersama. Oke, tanpa basa-basi, acara selanjutnya kita sambutan ya Bu ya. Sambutan yang pertama dari Bapak Supervisor kita selaku dari PT Yakult Indonesia Persada kepada Bapak Rudi Hartono, dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, nama saya Rudi Hartono. Saya perwakilan dari PT Yakult Indonesia Persada cabang Madura, di mana cabang Madura ini mewakili dari paling ujung ya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi kantor satu-satunya yang ada di Madura di sini Pak, di Pamekasan. Jadi kalau yang di daerah Sumeneb, Sampang sama Bangkalan itu bermalam 3 hari. Nanti hari Rabu kembali ke sini, hari Kamisnya dia berangkat lagi ke Sumeneb, hari Sabtu baru pulang lagi ke sini Pak. Terus yang pertama, alhamdulillah makasih ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berkenan hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Rudi Hartono. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selanjutnya informasi mengenai kolesterol. Nah, ini akan disampaikan oleh pemateri kondang kita yang bernama Bapak Raden Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cik satu ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi yang sehat ya. Ibu ini ya sudah terbiasa sama suasana murid di sekolah itu. Alhamdulillah ya. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Nah, biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya. Tapi dulu jujur saya pas waktu sekolah gak ada gitunya. Ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah sehat gitu. Tapi sekarang seiring bertambahnya dan berkembangnya zaman, ada kreativitas yang seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah Bapak Ibu, sebelumnya kami sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah bersedia untuk memenuhi undangan yang sudah kami berikan kemarin begitu ya, baik dari Pak Rudi atau mungkin Bapak Safril yang di belakang Bapak Ibu semua begitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan seminar kesehatan yang nantinya kita akan menyampaikan informasi mengenai kolesterol seperti itu. Jadi kenapa kok di Yakult ini menyampaikan informasi mengenai kolesterol? Karena memang
banyak sekali pelanggan yang membutuhkan informasi kesehatan lainnya selain Yakult. Pak, kira-kira boleh nggak menyampaikan informasi yang lainnya selain Yakult? Jangan Yakult aja, bosen katanya seperti itu. Nah makanya di kesempatan hari ini melalui kegiatan seminar kesehatan ini, Bapak Ibu semua, ini merupakan fasilitas yang kita berikan ke pelanggan terpilih ya Bapak Ibu ya, agar bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan topik pada kesempatan hari ini mengenai kolesterol seperti itu. Nah, sifatnya Bapak Ibu di kesempatan hari ini itu sifatnya kita tidak menggurui, kita di sini sifatnya sharing, gitu ya. Jadi barangkali nanti dari Bapak Ibu semua ada yang pengen sharing pengalaman mengenai kolesterol yang ada kaitannya dengan kolesterol, nanti silakan bisa disampaikan juga, nggak apa-apa. Kita di kegiatan hari ini santai tapi tetap fokus ya Bapak Ibu semua ya. Nah, di kesempatan hari ini sesuai yang disampaikan juga tadi sama Mbak Yanti, tak kenal maka tak sayang, makanya di kesempatan hari ini juga Bapak Ibu semua, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu juga ya. Jadi harapannya nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu, ini kita masih tetap bisa bersilaturahmi. Contoh misalkan nanti ketemu di jalan, bisa saling tegur sapa begitu ya Bapak Ibu semua ya. Sehingga nanti silaturahminya tidak terputus seperti itu ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Raden Arif Budiman. Nama panggungnya Raden, nama rumahnya Arif. Kalau Budimannya itu nama pesantren gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa panggil saya Arif boleh, bisa panggil Raden juga boleh, mau panggil Budiman juga boleh, seperti itu ya. Yang penting jangan dipanggil Pak Yakult ya Bapak Ibu. Jadi ketemu saya di jalan Pak Yakult, nah, rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah lupa gitu, siapa ya namanya ini ya, lupa saya, Pak Yakult, oke, kita jawab juga kok endingnya ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di kesempatan hari ini saya merupakan salah satu perwakilan dari perusahaan PT Yakult Indonesia Persada cabang Madura, khususnya yang diberikan kesempatan untuk bisa berbagi informasi mengenai kesehatan yang ada kaitannya dengan kolesterol Bapak Ibu semua. Jadi silakan nanti untuk informasi yang bisa disampaikan bisa disimak dengan baik. Dan kalau misalkan nanti ada hal yang dirasa penting Bapak Ibu semua, kita di meja sudah menyediakan ballpoint dan notes ya Bapak Ibu semua ya. Silakan nanti bisa dimaksimalkan untuk mencatat hal yang penting, atau mungkin ada pertanyaan yang nantinya ingin disampaikan Bapak Ibu semua, biar nggak lupa nanti bisa sambil ditulis juga seperti itu ya. Mau ditulis buat cicilan gitu. Kalau bingung saya tulis apa ya gitu ya, mau pertanyaan nggak ada masih gitu ya, poin pentingnya masih belum dapat gitu, mau nulis cicilan biar ada isinya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti jangan bilang-bilang saya ya, kalau misalkan butuh teman buat nangis bareng karena cicilan banyak, nanti saya temenin Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua, di kesempatan hari ini kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai apa itu kolesterol Bapak Ibu semua. Kalau menurut Mbak Siti Aisyah deh, waduh ini Mbak Siti Aisyah kayaknya langsung tes nulis gitu tuh, apa itu kolesterol? Kalau menurut Mbak Aisyah nih, kira-kira kalau menurut Mbak Aisyah kolesterol itu apa? Ya? Lemak dalam darah. Lemak dalam darah, oke Bu Dilis. Kalau menurut Mbak Aisyah, kolesterol itu apa? Identik sama penyakit kah? Iya. Iya, oke. Kalau menurut Mbak Nia deh, Mbak Nia. Kalau menurut Mbak Nia sejauh ini pernah dengar kata kolesterol nggak? Pernah. Dengarnya apa mengenai kolesterol? Penyakit yang banyak dimiliki oleh orang. Oke, penyakit yang paling banyak digandrungi sama orang-orang, terutama sudah bagi orang-orang yang berusia misalnya seperti itu, atau mungkin berusia 40 tahun ke atas seperti itu. Atau mungkin juga ada yang berpikir kolesterol itu identik sama makanan-makanan yang berminyak mungkin seperti itu, contoh seperti gorengan dan sebagainya. Beberapa dari kita juga ada berpikir kolesterol itu ini Bapak Ibu. Ada yang suka makanan ini enggak Bapak Ibu semua? Banyak ya, ya. Terutama bapak-bapaknya nih. Siapa yang nggak suka opor gitu ya? Ada rendang gitu ya, ada sambal goreng tahu, sambal goreng tahu ini kayaknya kentang sama hati deh kayaknya ya. Terus makanan-makanan yang berlemak gitu ya, ada santannya dan sebagainya. Di sini sebenarnya ada juga Bu, di kotak nih Bapak Ibu, kikil, tapi nggak kelihatan ya, sate gulai gitu, nggak ada di sini. Nah kalau ada semua nanti lengkap,
kita nggak lanjut seminar, kita lanjut makan. Beberapa dari kita ada yang berpikir, oh kolesterol itu identik sama makanan-makanan ini, makanan-makanan yang berlemak, ada minyaknya, ada santannya dan lain sebagainya seperti itu. Jangan-jangan Bapak Ibu semua di sini berpikirnya sama seperti itu. Kolesterol ini enggak Bapak Ibu? Iya, oke. Sejauh ini masih berpikir, oh kolesterol itu identik sama penyakit. Kolesterol itu identik sama makanan-makanan yang berlemak, ada santannya, ada minyaknya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu semua, secara definisi Bapak Ibu, kolesterol itu apa sih? Jadi kolesterol itu adalah salah satu jenis lemak yang ada di dalam darah. Jadi kalau misalkan kita berpikir, oh kolesterol itu adalah rendah, oh enggak ada. Definisinya ini. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang ada di dalam darah. Kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu opor, enggak ada ternyata ya. Jadi Bapak Ibu semua, secara definisi kolesterol itu adalah salah satu jenis lemak yang ada di dalam darah. Kalau menurut Bapak Ibu semua, kolesterol itu sumbernya dari mana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Mbak Dini deh. Kalau menurut Mbak Dini, sumber kolesterol itu dari mana Mbak Dini? Makanan hewani. Makanan hewani. Contoh seperti daging sapi mungkin ya, daging kambing gitu ya, daging ayam. Daging ayam ada kolesterolnya nggak? Ada. Ada. Potong. Ayam potong. Kalau ayam yang nggak dipotong ya Bu ya yang nggak ada. Yang masih hidup Pak Bu. Nah itu kan sebelum dimakan gitu ya, aman berarti ya. Lucu juga itu ternyata. Kalau menurut ini deh perwakilan dari ini Bu Erli, Pak siapa Pak namanya Pak? Ibu, Bapak siapa namanya? Bapak siapa? Bapak Erli. Pak ini mohon maaf ya Pak ya. Ini ada sedikit unsur kesengajaan ya Pak ya. Pencemaran nama baik melalui jenis kelamin Pak ya jadinya ya Pak ya. Pak Erli ya. Siap, salam kenal ya Pak Erli ya. Kalau menurut Pak Erli deh, sumber kolesterol itu dari mana Pak kira-kira Pak? Dari makanan. Lo dari makanan, oke. Saya kira dari mata turun ke hati. Oke Bapak Ibu, kita buka ya Bapak Ibu ya. Sumber kolesterol itu ternyata dari dua sumber Bapak Ibu semua. Dari makanan dan dari dalam tubuh kita. Kalau kita selama ini masih berpikir, oh sumber kolesterol yang paling tinggi itu dari makanan, ternyata sumber kolesterol dari makanan itu hanya 20-25%. Sumber kolesterol yang paling tinggi itu ternyata berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Dari pikiran. 75-80% Bapak Ibu. Yang memproduksi apa? Yang memproduksi itu adalah organ hati. Ternyata tubuh kita itu memproduksi kolesterol setiap harinya, sumbangsinya itu di angka 75-80%. Sejauh ini masih berpikir nggak kolesterol itu jahat Bapak Ibu? Kolesterol ada dua bagian, ada kolesterol jahat atau kolesterol lemak jahat dan lemak. Nah ini menurut Bu Diris nih, kolesterol itu ada dua, kolesterol baik, kolesterol jahat seperti itu. Jadi nggak semuanya kolesterol itu jahat katanya Bu Diris ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi informasi yang bisa kita sampaikan di sini, kolesterol itu sumber paling besarnya, kontribusi besarnya itu paling besarnya itu di dalam tubuh kita 75-80%. Yang memproduksi itu siapa? Yang memproduksi itu adalah organ hati atau liver ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang selama ini kita berpikir, oh sumber kolesterol yang paling banyak itu dari makanan yang kita makan setiap harinya, itu sumbangsinya hanya di angka 20-25% saja Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ternyata tubuh kita itu pintar, tubuh kita itu adaptif. Kalau misalkan hari ini kita makan makanan yang mengandung lemak tinggi atau mungkin makanan yang mengandung kolesterol tinggi, Bapak Ibu semua, itu nanti organ hati kita akan menyesuaikan. Contoh misalkan makanan yang kita makan sumbangsinya itu ada di angka 40% misalkan. Jadi nanti di organ hati kita itu tidak akan memproduksi 75-80% lagi, tapi dia akan menyesuaikan. Contohnya misalkan 60% saja.
adaptif dia, pinternya gitu badan kita seperti itu. Nah tapi ini yang menyampaikan bukan saya ya Bapak Ibu ya. Jadi adaptifnya tubuh kita terhadap kolesterol yang ada di dalam tubuh kita dan dari makanan yang kita makan setiap harinya itu disampaikan oleh Profesor Dr. Nadia Stawan. Beliau ini adalah dosen teknologi pangan dan gizi dari IPB seperti itu ya. Sekarang sudah mulai masuk ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sumber kolesterol itu paling banyaknya dari dalam tubuh kita. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke pembahasan mengenai bahan-bahan apa saja yang ada kandungan kolesterolnya dan bahan-bahan apa saja yang tidak ada kandungan kolesterolnya. Yang pertama yang kita sampaikan di sini adalah beberapa contoh bahan makanan yang ada kandungan kolesterolnya Bapak Ibu semua. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari gambar di depan ini Bapak Ibu semua, bahan-bahan ini sering kita gunakan untuk kita konsumsi setiap hari nggak Bapak Ibu? Hampir tiap hari ya. Yang paling sering yang mana Bu? Telur. Ini ya Bapak Ibu ya. Ternyata setiap kali kita melakukan kegiatan ini, jawabannya senasib dengan saya Bapak Ibu. Telur yang paling sering kita konsumsi seperti itu ya. Karena ini praktis gitu ya. Mudah terjangkau. Mudah terjangkau. Karena dekat. Coba telurnya ada di sana, jauh. Jauh terjangkau. Iya. Jadi Bapak Ibu, beberapa bahan ini adalah beberapa contoh bahan makanan yang ada kandungan kolesterolnya. Contoh seperti telur. Tapi telur itu ada kandungan kolesterolnya hanya di bagian kuning telurnya saja. Sedangkan untuk putih telurnya itu nggak ada kandungan kolesterolnya. Makanya Bapak Ibu, karena di bagian kuning telurnya ini ada kandungan kolesterolnya, yang paling aman yang dikonsumsi biar nggak ada kandungan kolesterolnya di bagian apanya Bapak Ibu? Putih telur. Salah. Jangan kulitnya Pak. Ini yang paling aman. Kalau kulitnya itu paling aman, paling bagus untuk tumbuhan aja. Iya, ditutup ya Bu ya. Di tumbuhan yang tajam-tajam itu. Dibuat pupuk aja. Dibuat pupuk, iya ada. Tapi saya sering menjumpai kalau kulitnya telur ini biasanya ditutup ke tumbuhan yang tajam-tajam itu. Iya, untuk pengamanan itu aja. Iya. Saya kira telur itu berasalnya dari tumbuhan Bu, sejak itu. Tapi semakin lama karena disekolahkan sama orang tua saya, ternyata telur itu dari ayam. Saya baru tahu kemarin. Gara-gara tumbuhan itu Bu. Iya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Ini kayaknya bakal banyak guyonnya nih. Ya, Bapak Ibu, cara membacanya untuk kandungan kolesterolnya Bapak Ibu adalah di kuning telur ini ada kandungan kolesterolnya sebesar 1500 mg. Cara membacanya adalah di setiap 100 gram kuning telur itu ada kandungan kolesterolnya sebesar 1,5 gram saja. 100 gram. Sedangkan kalau udang itu hanya di angka di setiap 100 gram udang itu ada kandungan kolesterolnya 1,25 gram saja. Kalau untuk daging sapi 0,7, sedangkan kalau untuk ayam tanpa kulit itu 0,6. Seperti itu. Kurang satu, daging Apa, Bu? kambing. Daging kambing. Iya, nanti saya tambahkan. Sebenarnya ini ada Bu. Ini adanya di belakang sini Bu. Nah, tapi memang kita sembunyikan ya Bu ya. Jadi biar ini menunya nggak terlalu banyak ya Bu ya. Kalau ayam sama kulit, Pak. Nah, kalau ayam tanpa kulit aja itu ada kandungan kolesterolnya, bagaimana dengan kulitnya? Ayam. Ada nggak kira-kira kalau menurut Bapak? Tepat sekali, ada ya Bapak Ibu ya. Berapa? Kenapa? Berapa? Saya cari dulu ya Bapak Ibu. Iya ada. Kandungan kolesterolnya untuk kulit ayam itu sendiri itu pastinya lebih dari 60. ayamnya sendiri. Nah, seperti itu. Nanti kita coba bantu searching ya Pak ya. Seperti itu ya. Jangan sampai di sini Bapak tanya kandungan ini kolesterol daging kambing sama kulitnya berapa. Nah itu nanti saya coba ini. Saya masih belum cari referensi itu ya. Seperti itu ya. Tapi ini hanya jenisnya itu aja ya Pak ya. Beberapa contoh begitu ya. Beberapa contoh bahan-bahan makanan yang ada kandungan kolesterolnya. Ini kalau kita teruskan Pak, panjang banget Pak. Nanti nggak selesai-selesai materinya ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai beberapa contoh bahan makanan
yang tidak ada kandungan kolesterolnya. Contohnya seperti sereal atau oat. Bapak Ibu ada yang pernah mengkonsumsi sereal atau oat? Ini kalau dilihat dari wajahnya sih kayaknya Nggak ada. ada nih kayaknya. Coba saya cari dulu namanya. Nah, Mas Edi deh kayaknya sering mengkonsumsi sereal atau oat deh kayaknya. Mas Edi kalau boleh tahu rumahnya di mana Mas Edi? Jauh ya? Eropa. Kenyataannya kok jauh ya. Ya, jadi sereal atau oat ini mungkin mudahnya kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengkonsumsi energen, itu di energen ada sereal atau oatnya ya. Nah, beberapa contoh makanan juga yang tidak ada kandungan kolesterolnya adalah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ya, Bapak Ibu. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu, dari informasi mengenai beberapa bahan makanan yang ada kandungan kolesterolnya dan yang tidak ada kandungan kolesterolnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa bijak mengolah bahan-bahan makanan yang kita akan konsumsi setiap harinya. Karena bisa saja Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu beberapa bahan makanan ini ada kandungan kolesterolnya, tapi secara pengolahannya tidak bijak. Yang awalnya mungkin kandungan kolesterolnya kecil, tapi setelah diolahnya tidak tepat, yang awalnya kecil bisa bertambah lebih banyak lagi kandungan kolesterolnya. Atau mungkin beberapa bahan makanan yang awalnya tidak ada kandungan kolesterolnya, tapi secara pengolahannya kurang tepat, yang awalnya nggak ada bisa jadi ada kandungan kolesterolnya. Contohnya seperti buah-buahan, buah alpukat. Kalau misalkan buah alpukat ini hanya dikonsumsi buah alpukatnya saja, kandungan kolesterolnya 0. Tapi kalau misalkan dibikin jus, dicampur dengan susu, keju, kursi, bantal, enggak terlalu banyak ya. Jadi susu, keju dan lain sebagainya yang awalnya tidak ada kandungan kolesterolnya bisa menjadi ada. Yang paling penting adalah gimana caranya agar kita bisa lebih bijak dalam pengolahan bahan-bahan makanan yang akan kita makan, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan asupan gizi makanan yang seimbang Bapak Ibu semua. Sejauh ini masuk nggak Bapak Ibu? Iya. Atau jangan-jangan yang masuk itu tadi kulit ayamnya? Enggak ya, masuk ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Karena ini ada kurang lebih 1000 lembaran lagi Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu masih berpikir nggak sampai dengan saat ini kolesterol itu jahat? Masih berpikir seperti itu Bapak Ibu? Sudah mulai tidak ya? Ya. Karena kita akan membahas mengenai apakah peran kolesterol dalam tubuh kita. Berarti dengan kata lain, kolesterol itu ada manfaatnya buat tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaatnya seperti apa? Manfaatnya ini ya Bapak Ibu ya. Secara garis besar saya coba merangkum ada 3 poin manfaat kolesterol di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah untuk membantu membangun struktur sel tubuh. Membantu struktur sel tubuh, membantu membangun struktur sel tubuh itu seperti apa? Jadi bayangkan aja Bapak Ibu lagi ada rencana ingin mau bikin hotel misalnya 10 lantai. Kayunya ada, terus habis itu batu batanya ada, pasirnya ada, batu kerikilnya ada, tapi nggak ada semennya. Kira-kira hotelnya bakal kebangun nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi perannya kolesterol di dalam tubuh kita itu kurang lebihnya seperti itu, untuk membantu membangun struktur sel tubuh. Yang kedua Bapak Ibu, peran kolesterol di dalam tubuh kita adalah untuk membantu memproduksi cairan empedu untuk proses pensederhanaan lemak. Dan kolesterol juga akan berperan sebagai untuk membawa vitamin A, D, E, dan vitamin K. Vitamin AD Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Bu Riris, kolesterol itu memang ternyata ada yang sering kita sebut dengan kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Nah, kalau menurut Mbak Siti Nur Aisyah, kira-kira kalau dari gambar ini Mbak Siti Nur Aisyah, ini namanya panjang banget ya, gak bisa saya singkat sayang gitu, gak bisa. Gimana Mbak Aisyah? Ya, ini nggak bisa jawab gara-gara saya pergi sayang nanti. Ya, kalau menurut Mbak Siti Nur Aisyah dari 2 gambar ini, yang mana yang disebut dengan kolesterol
dan mana yang disebut dengan kolesterol jahat? Yang baik HDL, yang jahat LDL. Iya, Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kolesterol itu Bapak Ibu ini ada dua macam. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Kolesterol baik ini sering kita sebut dengan yang namanya HDL. HDL itu adalah singkatan dari high density lipoprotein. Ada yang bisa mengucapkannya lagi? Ya, jadi HDL itu adalah kolesterol baik, singkatan dari high density lipoprotein. Sedangkan kalau untuk LDL itu sering kita sebut dengan kolesterol jahat, singkatan dari low density lipoprotein. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok HDL itu disebut dengan kolesterol baik dan LDL itu disebut dengan kolesterol jahat? Nah, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ilustrasikan LDL itu dan HDL adalah suatu kendaraan. Contohkanlah seperti truk misalkan. Bapak Ibu pernah nggak di jalan pada saat berkendara itu pernah nggak menjumpai ada truk atau pick up yang membawa pasir? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Pernah. Pada saat truk pembawa pasir itu jalan, contohkanlah Ibu, Bapak ada di belakang truknya. Kira-kira pasir yang dibawa itu ada yang jatuh nggak Bapak Ibu? Pasti. Pasti. Nah sekarang bayangkan Bapak Ibu, kita pengen beli Yakult, anggapanlah Arek Lancor itu pabriknya beli Yakult. Arek Lancor itu anggapnya ini apa? Tempatnya pasir, tumpukan pasirnya ada di sana. Mau kita pindah ke sini, seperti itu. Karena di perusahaannya pun lagi renovasi misalkan seperti itu, sehingga membutuhkan pasir yang banyak. Nah, yang membawa pasir dari Arek Lancor menuju ke sini itu adalah truk LDL. Pada saat truk LDL membawa pasir dari Arek Lancor ke sini, Bapak Ibu, ternyata pasir yang dibawa itu nggak dibawa semua, ada yang jatuh di jalan. Itu kalau misalkan truk LDL-nya satu. Kalau misalkan ada 1000 truk yang lewat setiap harinya, kira-kira tumpukan pasir yang ada di jalan makin banyak gak Bapak Ibu? Makin banyak ya, karena pasirnya banyak yang berjatuhan seperti itu. Nah makanya kenapa kok LDL ini disebutnya dengan kolesterol jahat? Karena pada saat truk LDL ini membawa pasir dari Arek Lancor menuju ke sini, pasirnya itu ada yang tumpah di jalan. Pada saat LDL ini membawa kolesterol dari liver, jadi liver ini adalah pabrik kolesterolnya. Membawa kolesterol dari liver menuju ke seluruh sel tubuh, ternyata kolesterolnya itu ada yang tumpah, ada yang jatuh di pembuluh darah manusia. Makanya LDL itu disebutnya dengan kolesterol jahat. Sejauh ini masuk nggak Bapak Ibu? Ya. Masuk. Penyebabnya. Nah sekarang kita pindah ke HDL. Kenapa kok HDL itu disebutnya dengan kolesterol baik? HDL ini sama-sama truk, sama-sama pembawa pasir, tapi bawa pasirnya itu berkebalikan arahnya. Kalau LDL itu bawa pasirnya dari pusat, dari Arek Lancor ke sini. Kalau LDL itu dari sini kembali lagi ke pusat. Nah, tapi yang dibawa sama HDL itu adalah pasir yang tumpah di jalan itu tadi, diangkut lagi sama HDL dan dikembalikan lagi ke pabriknya. Nah, sama halnya dengan di dalam tubuh kita. HDL itu dia nantinya akan membersihkan atau mengangkat kolesterol yang berjatuhan di pembuluh darah kita dan dikembalikan lagi ke pabriknya, ke liver. Makanya HDL ini disebutnya dengan kolesterol pembersih. Jadi yang bagian suka kotor-kotoran ini adalah LDL, bawa pasir tumpah, dibersihkan sama HDL, dikembalikan lagi ke pusat. Ya. Jadi sejauh ini masuk ya ilustrasinya ya Bapak Ibu ya. Kenapa LDL itu disebutnya dengan kolesterol jahat, sedangkan kalau untuk HDL itu disebutnya dengan kolesterol baik. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk pembuluh darah kita itu kita bayangkan seperti pipa air. Yang ini kondisi pembuluh darah kita dalam kondisi yang bersih. Kalau misalkan kita lagi punya pipa air baru,
masih baru nih, kira-kira aliran airnya lancar nggak Bapak Ibu? Lancar ya. Seperti halnya pembuluh darah kita, kalau misalkan pembuluh darahnya bersih, itu aliran darahnya akan mengalir secara normal. Tapi kalau misalkan pipa airnya sudah sering dipakai, lama, berkerak, berlumut, kira-kira aliran airnya akan lancar nggak Bapak Ibu? Tidak lancar, karena ada hambatannya. Sama halnya dengan pembuluh darah kita Bapak Ibu. Kalau misalkan di pembuluh darah kita itu terjadi yang namanya plak kolesterol akibat LDL yang numpahin, tapi HDL-nya kurang maksimal membersihkan kolesterol yang berjatuhan itu tadi, nantinya akan membentuk yang namanya plak kolesterol. Plak kolesterol ini yang ada di dalam tubuh kita itu nantinya akan menghambat aliran darah yang melewati pembuluh darah kita. Iya, kalau misalkan cuma satu, kalau misalkan ada di beberapa titik di pembuluh darah kita, gimana nyembuhinnya tuh? Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di dalam tubuh kita terjadi plak kolesterol seperti ini, sehingga aliran darahnya itu tidak mengalir secara sempurna, akan menyebabkan penyakit yang serius seperti serangan jantung atau stroke. Kenapa kok bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung Bapak Ibu semua? Karena yang biasanya pada saat pembuluh darah kita ini bersih, jantung itu akan memompa darah ke seluruh tubuh kita dengan normal. Tapi kalau misalkan ada plak seperti ini, jantung kita itu akan bekerja lebih keras daripada biasanya Bapak Ibu semua, sehingga bisa menyebabkan yang namanya risiko serangan jantung. Kenapa kok bisa menyebabkan stroke? Karena pada saat darah itu tidak mengalir secara sempurna ke dalam otak kita, yang nantinya darah itu membawa oksigen dan nutrisi ke dalam otak kita, tidak ditransfer atau dikirimkan dengan baik, itu nantinya akan bisa menyebabkan yang namanya penyakit stroke. Nah, makanya bahayanya kolesterol tinggi itu di situ Bapak Ibu. Jadi kolesterol itu berbahaya nggak? Jawabannya tidak, karena kolesterol itu dibutuhkan di dalam tubuh kita. Tapi kalau misalkan kolesterolnya dalam kondisi yang tinggi, itu yang berbahaya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada tetangga, ibu bapak sakit apa? Kolesterol, jangan percaya. Kalau kolesterol aja kita juga punya kolesterol gitu. Kalau misalkan bapak ibu sakit apa? Kolesterol saya tinggi. Nah, itu baru sakit ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita masuk lagi nih, gejala-gejala bagi orang-orang yang menderita kolesterol tinggi. Nanti silakan sambil diingat-ingat, kira-kira dari Bapak Ibu semua ada yang pernah merasakan gejala ini enggak? Bisa saja itu merupakan salah satu gejala kondisi kolesterol tinggi, seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, untuk gejala kolesterol tinggi adalah kelelahan. Kelelahan di sini maksudnya adalah kita tidur malamnya normal, nggak begadang, tidurnya normal. Hari ini kita melakukan aktivitas biasa-biasa saja, tapi kenapa kok badannya lemes gitu, kurang bergairah gitu. Tapi tolong dibedakan antara Bapak Ibu kelelahan karena salah satu gejala kolesterol atau mungkin kelelahan karena tanggal tua. Nah, itu harus dibedakan Bapak Ibu ya. Itu jujur sampai sekarang saya susah membedakan itu gitu ya. Saya lemah kadang gitu ya, kelelahan, letih gitu kan. Ternyata setelah dilihat dompetnya habis, oh ini jangan-jangan karena kelelahan tanggal tua gitu ya. Tapi kalau misalkan dompetnya isinya banyak gitu ya, terus merasa kelelahan, bisa saja itu salah satu gejala kolesterol tinggi. Dari Bapak Ibu ada yang pernah merasakan ini enggak? Enggak ada ya? Ya, enggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak ada ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah kesemutan atau nyeri. Biasanya di bagian tangan atau di bagian kaki. Kesemutan ini maksudnya bukan pada saat contoh kita lagi jongkok lama, terus habis itu berdiri geringgingan. Bukan seperti itu, tapi kondisi normal, tiba-tiba kok merasa di bagian tangan kayak ditusuk-tusuk gitu, atau mungkin di bagian kakinya geringgingan dan lain sebagainya. Dari Bapak Ibu ada yang pernah merasakan ini enggak? Pernah. Pernah? Enggak ada? Pernah. Ada, sudah mulai muncul. Tadi kelelahan susah, ini kelelahan apa gitu ya. Kalau kesemutan ada yang mungkin dari kita seperti itu. Yang ketiga adalah nyeri bagian leher atau bagian bahu. Mungkin beberapa dari kita ada yang menafsirkan ini adalah kondisi gara-gara salah posisi tidur, sehingga waduh kok bagian leher saya atau punggung saya kok sakit gitu ya. Setelah dipijit mungkin oh kok tambah sakit gitu. Nah, bisa saja Bapak Ibu
nyeri leher atau bahu itu merupakan salah satu gejala kolesterol tinggi. Dan yang keempat contohnya seperti nyeri dada bagian kiri. Bapak Ibu tahu nggak dada bagian kiri itu organ apa? Hati. Hati. Yakin? Jantung. Jantung, yakin. Ini kalau bener jawaban dapat door prize loh ini. Kalau Bapak Ibu bilang bagian dada sebelah kiri itu adalah bagian hati, berarti Bapak Ibu merupakan salah satu orang yang terkena virus sinetron. Ya, sinetron dong. Karena pada saat di sinetron, waduh ada yang curhat gitu ke temannya, sakit hati banget gitu sambil nunjuk dada bagian kiri. Itu berarti korban sinetron. Nah, tapi kalau misalkan bukan korban sinetron, bakal bilang kalau dada bagian kiri itu adalah organ jantung. Ya, jadi jantung ya Bu ya. Hati itu bagian sini Bu. Nah, di bagian sini. Ini jantung, ini paru-paru. Ini saya. Ya, jadi nyeri dada bagian kiri itu adalah jantungnya itu tadi karena mungkin ada penumpukan, kondisi kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya sehingga menyebabkan nyeri dada bagian kiri di bagian jantungnya Bapak Ibu. Nah, makanya kayaknya kita di sini kan kurang yakin gitu. Kira-kira kayak kesemutan ini kesemutan biasa atau mungkin gejala kolesterol gitu. Atau mungkin nyeri bagian leher, bahu ini jangan-jangan salah tidur atau mungkin gejala kolesterol. Untuk lebih bisa memastikan lagi Bapak Ibu semua, yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan. Bapak Ibu di sini ada yang pernah ngecek kondisi kolesterolnya enggak? Pernah. Ibu ada yang